Pasaran HP 2 jutaan sekarang kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Performanya mampu dipakai gaming berat dan kameranya pun mumpuni untuk bikin konten. Dan di video ini S-Tech-In udah seleksi beberapa HP dan didapat 7 terbaik yang sangat layak beli di tahun 2025. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 2,5 sampai 2,9 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Infinix Note 50. HP terbarunya Infinix ini lagi-lagi hadir dengan desain mahal yang mana untuk framenya pakai bahan aluminium metal yang kuat ala flagship. Dan tampilan layarnya cakep banget pakai bezel tipis. Bahkan secara kualitas pun bagus pakai panel AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz yang super mulus hingga kecerahan tinggi yang berguna banget saat dipakai di luar ruangan. Soal performa juga jelas ini anti lemot, chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate yang dipadu RAM 8GB dan internalnya 256GB yang cukup luas untuk menampung banyak aplikasi. Lalu untuk dayanya pun pakai baterai 5200 mAh yang disupport fast charging 45W dan Infinix juga ngasih fitur mahal wireless charging yang bisa support hingga 30W. Bahkan di box pembeliannya pun udah tersedia langsung si MagPad-nya, jadi ini bener-bener totalitas banget. Nah, kalau untuk fotografinya sendiri mengusung kamera utama 50MP, yang mana sekarang di versi regulernya ini udah ada fitur OIS-nya juga. Jadi kalau dipakai foto maupun rekam video bisa jadi lebih stabil lagi. Nah, kalau untuk fitur lainnya tentu udah termasuk lengkap banget buat HP di bawah 3 juta, namun kalau pengen tahu lebih lengkapnya bisa simak scene berikut ini. Yang kedua, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G 2 jutaannya Samsung ini sangat worth it untuk dibeli. Salah satu alasannya adalah baterai jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25W, sehingga ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performanya juga cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan smooth ultra juga mulus mentok di 40 fps, bahkan gyro-nya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scroll-scroll TikTok. Bahkan soal fotografinya pun jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, yang mana Samsung ngandelin sensor utama 50MP yang ditemani lensa ultra wide 5MP. Adapun OS yang berjalan adalah Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun memang untuk desainnya ini terbilang jadul, speakernya juga belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi beserta harganya. Yang ketiga, Redmi Note 14. Kalau ngomongin HP terbaik, HP Xiaomi yang satu ini dipastikan jadi salah satu kandidat kuatnya. Bagaimana tidak, performanya cakep karena pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipadu RAM 8GB dengan internal mencapai 256GB. Soal kinerja tentu gak usah ditanya lagi, mau kamu ajak yang ringan sampai yang berat seperti gaming tentu gak ada kata lemot. Apalagi untuk layarnya ini juga udah berpanel AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang terasa satset kalau dipakai scrolling sosmed. Soal kecerahan juga walaupun sedikit menurun dari pendahulunya, tapi ini masih cerah dan tergolong nyaman dipakai di luar ruangan. Sementara untuk baterainya punya kapasitas gede yaitu 5500 mAh dan didukung juga oleh charging kencang berdaya 33W. Ditambah adanya sertifikasi IP54 yang bisa jadi proteksi ketahanan dari debu dan percikan air. Nah, kalau dari fotografinya sendiri ada lensa utama 108MP yang ditemani 2 lensa bonus, jadi memang cukup disayangkan sudah tidak ada lensa ultra wide-nya. Meski begitu, perekaman videonya ini udah terasa lebih anteng dan bisa support hingga resolusi 1080p 60fps.
Kalau tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Yang keempat, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan karena punya performa bagus dan baterai yang badak. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8 mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Namun HP ini tetap menjadi salah satu pilihan terbaik kalau kamu nyari HP 5G kenceng di harga 2 jutaan. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang kelima, Poco M7 Pro 5G. Kalau kamu nyari HP 5G 2 jutaan yang speknya bagus di semua bagian, HP yang satu ini bisa jadi pilihan. Performanya disokong chipset Dimensity 7025 Ultra dan RAM 8/256GB. Buat harian tentu udah anti lemot dan buat diajak gaming kekinian juga nyaman. Apalagi layarnya juga AMOLED Full HD Plus yang mulus berkat refresh rate 120Hz-nya. Bahkan kecerahannya pun tinggi dan udah dikasih perlindungan Gorilla Glass 5 supaya aman dari benturan maupun goresan. Lalu soal baterainya ini berkapasitas 5110 mAh dan didukung pengisian daya cepat 45 Watt. Yang mana diklaim juga kalau HP ini bakal tetap optimal minimal 1600 siklus pengecasan. Nah, kalau untuk kameranya sendiri, HP ini mengusung lensa utama 50 megapiksel berfitur OIS, lensa depth 2 megapiksel, dan kamera selfie 20 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan tidak ada lensa ultra wide-nya. Ditambah lagi perekaman videonya juga cuma mentok di 1080p 30 fps, namun untungnya udah cukup stabil karena dibantu adanya OIS. Lalu untuk hasil fotonya sendiri juga udah cukup bagus untuk sekelas HP 2 jutaan. Sementara kalau untuk fitur-fiturnya ini lengkap, mulai dari bodinya yang udah bersertifikasi IP64, speakernya juga udah stereo, dan gyroscope-nya pun udah hardware. Kalau kamu tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keenam, Tecno Camon 40. Kalau kamu nyari HP 2 jutaan yang kameranya bagus, HP ini bisa banget buat dijadiin pilihan. HP terbarunya Tecno ini hadir dengan unggulin bagian kameranya yang mana lensa utamanya pakai 50 megapiksel berfitur OIS dan ada juga lensa ultra wide 8 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri mau di kondisi banyak cahaya maupun kurang cahaya udah terbilang bagus, warnanya balance dan juga minim noise. Bahkan untuk kamera ultra wide-nya juga cukup bagus, bukan sekedar asal ada aja. Dan untuk perekaman videonya sendiri udah bisa support hingga resolusi 2K 30 maupun 1080p 60 fps. Nah, nggak cuman menang di kameranya aja. Tecno Camon 40 juga bagus di performa yang mana chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate. Dipadu RAM 8GB dan internal 256GB. Jadi kalau secara performanya ini jelas udah enak banget buat harian dan udah siap juga buat diajak main game. Bahkan kamu juga bakal dimanjain sama layar bening berbezel tipis yang mana panelnya udah AMOLED 120Hz yang terang. Secara sistem operasinya pun udah langsung pakai Android 15 dengan antarmuka iOS 15.
Dan Tecno ngasih jaminan update hingga Android 18 beserta update security patch selama 5 tahun. Soal fitur juga tentunya lengkap, namun untuk lebih lengkapnya bisa kamu simak berikut ini, dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketujuh, Realme 12 Plus. Untuk HP yang satu ini cukup spesial karena HP ini jadi sangat worth it untuk dibeli setelah harganya turun dari 4 jutaan jadi 2,9 juta aja. Soal performa tentu gak perlu ditanya karena memang kelasnya ini jauh lebih tinggi dari HP 2 jutaan lain. Mesin utamanya pakai Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dan storage 256GB. Buat harian tentunya udah sangat nyaman, bahkan HP ini juga punya gyro hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. HP berbezel tipis ini layarnya pakai panel AMOLED 6,67 inci. Refresh rate-nya 120 Hz dengan kecerahan mencapai 2000 nits yang udah sangat cerah di luar ruangan sekalipun. Di sini Realme juga cukup pede sama fotografinya karena udah pakai kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Bahkan ada fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi saat merekam video. Perekaman videonya juga udah bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Kamera lainnya ada ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Kalau baterainya habis gak perlu nunggu lama karena chargernya udah 67 watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik di tahun 2025. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bermanfaat bisa like video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.